Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah saya juga hari ini dalam keadaan yang sehat. Oke baik Pak. 2 hari yang lalu saya sudah menjelaskan kepada kamu bahwa saya mendapat tugas untuk melaksanakan supervisi di kelas kamu. Dan alhamdulillah kamu menyetujuinya. Untuk supervisi yang akan dilaksanakan itu ada 3 tahapan kamu. Yang pertama ada tahap praobservasi, yang kedua ada tahap observasi, dan yang ketiga yaitu tahap pasca observasi. Pada siang ini kita akan melaksanakan tahapan praobservasi, di mana harapan kita pada siang ini kita dapat berdiskusi, kemudian kita bisa bertukar pikiran antara saya dengan kamu, bisa bertukar pikiran terkait kesiapan kamu untuk melaksanakan supervisi pada hari Jumat nanti. Ya. Nah, nanti dari hasil supervisi ini juga dan agar pelaksanaan supervisi pada hari Jumat berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, dan juga ini untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam di bidang akademik, ya. Selain di bidang akademik juga tujuan kita melaksanakan supervisi ini yaitu untuk meningkatkan kamu di bidang pengetahuan serta pengalaman kamu dalam proses pembelajaran. Itu mungkin ya untuk tujuan kita hari ini melaksanakan supervisi pada bagian atau tahap praobservasi. Baik kamu, untuk membuka percakapan kita siang ini ada awal pertanyaan yang ingin saya tanyakan dulu. Apa harapan kamu dari pertemuan kita saat ini? Apa sih harapan? Saya senang sekali Pak bisa berdiskusi dengan Bapak siang ini. Saya ingin belajar untuk meningkatkan kompetensi saya, dan saya juga ingin berdiskusi dengan Bapak terkait rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya laksanakan pada hari Jumat. Oh gitu ya. Oke baik kamu. Berarti tujuan kita sama ya, hari ini tujuan kita sama, bahwa diskusi kita kali ini terkait kesiapan kamu untuk melaksanakan supervisi yang akan dilaksanakan pada hari Jumat. Iya Pak. Oke, nah kalau begitu saya ingin tahu nih, pada hari Jumat itu kamu itu akan menyampaikan materi tentang apa yang disampaikan kepada anak-anak? Saya akan menyampaikan pelajaran bahasa Indonesia. Materinya tentang membuat isi teks pidato. Ya mungkin supaya murid-murid saya bisa membuat dan bisa berpidato di kemudian hari. Oh, jadi pada intinya materi yang akan diberikan kepada anak-anak tersebut, kepada murid-murid kelas 6, murid-muridnya kamu itu ingin mempelajari bagian dari isi pidato tersebut, ya. Dan anak-anak juga tadi seperti yang kamu katakan bisa membuat pidato supaya mereka mendapat pengalaman ketika suatu saat nanti mereka harus berpidato di depan umum. Iya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya terkait dengan materi tadi, bagian dari isi pidato tentu ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh murid-murid kamu nih. Untuk murid-murid di kelas 6 pasti ada sebuah tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh murid-murid kelas 6. Apa saja sih tujuan pembelajarannya? Jadi tujuan pembelajarannya adalah yang pertama
isi pidato kan berbentuk bacaan. Hmm. Selain saya ingin murid-murid mengerti tentang bagian isi pidato, saya juga ingin mengembangkan kemampuan literasi murid-murid saya, terutama di mencatat bagian-bagian isi pidato. Yang kedua, dengan mengisi LKPD, murid-murid dapat membuat contoh pidato dengan baik dan benar. Oh, jadi dari tujuan bisa saya simpulkan tadi bahwa tujuan pembelajaran kamu ini bahwa salah satunya dengan menggunakan alat peraga yang sudah kamu siapkan, kamu ini ingin anak-anak itu bisa membuat sebuah pidato yang baik dan benar gitu kan, sesuai dengan sesuai dengan bagian-bagian isi pidato itu, mulai dari apa sampai ke terakhir apa itu harus secara runtut mungkin itu ya. Betul Pak. Oke, baik Bang. Untuk pertanyaan selanjutnya, tadi kan kamu sudah menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh murid-murid di kelasnya. Nah, dari tujuan pembelajaran tadi, itu area apa sih yang ingin kamu kembangkan itu? Coba pertanyaannya. Jadi ini kan tentang pidato Pak. Isi pidato kan berbentuk bacaan. Selain saya ingin murid-murid mengerti tentang bagian isi pidato, saya juga ingin mengembangkan kemampuan literasi murid-murid dalam mencatat bagian-bagian isi pidato. Yang kedua, dengan mengisi LKPD, murid-murid dapat membuat contoh pidato dengan tepat dan benar. Jadi tadi dari media yang digunakan tadi, alat peraga yang digunakan tadi itu merupakan area yang ingin dicapai. Salah satunya tadi dengan lembar kerja peserta didik, kamu ingin anak-anak di murid-murid di kelas 6 ini mereka sudah dalam artian ketika suatu saat nanti mereka terjun ke lapangan, ketika mereka harus menyampaikan sebuah pidato di depan umum, tidak menjadi sebuah pertanyaan lagi buat mereka. Iya, betul Pak. Oke, baiklah kamu. Oke ya, bagus. Area yang dikembangkannya sudah bagus. Nah, kemudian berkaitan dengan supervisi besok nih, berkaitan dengan supervisi besok pada hari Jumat, apa saja yang sudah kamu persiapkan untuk kegiatan supervisi nanti hari Jumat? Apa sih yang dipersiapkan? Jadi terutama yang saya persiapkan adalah mempersiapkan RPP yang direncanakan secara berdiferensiasi setelah berdiskusi dengan Bapak. Selain itu saya mencantumkan KSE dan budaya positifnya. Bapak selain memberikan bimbingan bagaimana cara mencantumkannya ke dalam RPP saya juga menyusun LKPD untuk seluruh murid. Selain itu saya menyiapkan alat peraga, bacaan teks pidato, video. Saya juga membuat asesmen pembelajaran seperti yang Bapak bimbing. Jadi dari hasil kita diskusi yang lalu, ini ada manfaat juga kamu ya. Iya, Pak. Jadi sekarang kita sama-sama belajar, sama-sama mengerti bahwa yang namanya pembelajaran berdiferensiasi tersebut, karena sebelum kita melakukan pembelajaran di kelas kita harus mengenal terlebih dahulu yang namanya murid-murid kita kan berbeda-beda gitu kan. Ya. Seperti yang kamu tadi sampaikan, kamu menyiapkan berbagai media pembelajaran, tidak hanya satu media pembelajaran. Jadi kamu mengatakan ada videonya, ya nanti takut-takut anak-anak ada yang memang keinginan belajar mereka lebih meningkat kalau menggunakan video gitu ya. Nah kemudian ketika hari Jumat nanti kamu mempraktekkan pembelajaran di kelas, strategi apa yang kamu gunakan?
Coba strategi apa sih? Jadi strategi pembelajaran saya seperti yang saya jelaskan, ya tentu dengan berdiferensiasi karena gaya belajar murid-murid itu kan berbeda-beda. Nah, ada yang suka dengan audionya, ada yang dengan suka visualnya. Jadi dua-duanya akan saya kembangkan. Jadi dari bisa kita ambil kesimpulan bahwa di kelas 6 itu anak-anak ada penyesuaian belajar mereka itu mereka mempunyai dua gaya ya. Ada yang gayanya mereka menyukai visual dan gaya belajar juga mereka ada yang menyukai ke audionya. Makanya tadi kamu katanya menyiapkan sebuah video gitu ya, dan kemudian menyiapkan sebuah gambar mengenai isi dari pidato. Nah, dari RPP yang sudah kamu susun ini, ya coba saya melihat RPP-nya. Oke, satu anak RPP-nya, ini RPP yang sudah kamu buat. Oke, di sini kita bisa lihat tujuan pembelajarannya ada. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran mulai kegiatan awal, kegiatan inti sampai dengan kegiatan akhir. Di sini bisa saya lihat KSE-nya sudah ada, menerapkan budaya positifnya sudah ada. Nah di sini media yang kamu tampilkan, yang ada nanti di sini ada video dan gambar teks pidato beserta LKPD ya. Oke, jadi ini untuk supaya mengetahui bahwa ini adalah sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi gitu ya. Oke. Nah, dari RPP yang sudah kamu susun ini, apakah masih ada kekhawatiran mengenai ketika nanti menyampaikan pembelajaran bagian isi pidato ini, masih ada kekhawatiran nggak? Ya, sebenarnya ya masih ada Pak kekhawatiran di saya, terutama dalam disiplin waktu. Masalah disiplin waktu yang menjadi kuncinya. Masalah disiplin waktu. Nih, apa nih yang menjadi sebuah alasan? Kok tadi mengatakan bahwa kekhawatiran kamu itu disiplin waktu. Alasannya kenapa? Jadi alasan saya kenapa saya khawatir karena dalam pembelajaran tersebut jadi belum selesai tetapi sudah waktunya istirahat. Jadi kan saya juga tidak mau waktu istirahat juga kan bisa menghambat pelajaran yang belum selesai. Gitu ya. Jadi ya takutnya nanti ketika sebuah pembelajaran nanti materi bagian isi pidato ini masih terus lanjut, siswa sangat antusias belajarnya, anak-anak pengen terus belajar, ternyata tanda bel sudah gitu kan berbunyi buat istirahat, ternyata ini materinya belum beres gitu ya disampaikan kepada anak-anak. Nah, bagaimana nih cara Pakmu untuk merefleksikan? Tadi kan katanya waktu istirahat takut terpakai untuk pembelajaran. Bagaimana nih cara Pakmu merefleksikannya? Coba. Ya mungkin salah satunya yang pertama saya akan membatasi waktu kepada siswa supaya waktu tersebut bisa digunakan semaksimal mungkin supaya tidak memakan banyak waktu. Jadi untuk pembelajaran nanti akan ditampilkan di hari Jumat. Kamu misalkan kan nanti ingin membatasi waktu gitu kan setiap anak-anak. Kalau dilihat dari RPP-nya misalkan contohnya anak-anak di sini tampil ke depan kelas dan gitu kan membacakan sebuah pidato. Nah di sini kamu ingin mengatur waktu. Yang tampil itu 2 orang gitu kan. Jangan semuanya cukup sampling atau menjadi perwakilan dari murid aja ke depan kelas gitu ya. Supaya waktu tidak terpotong dengan percuma mungkin ya. Supaya tadi sekali lagi tidak mengganggu jamnya istirahat anak-anak gitu ya. Oke. Nah, dari masalah yang kamu alami ini ya, ada nggak orang yang kamu
agar bisa diminta bantuannya agar rencana PAMU ini berjalan dengan lancar. Siapa sih? Ya tentunya ada Pak. Terutama saya harus bekerja sama dengan murid-murid saya. Nah, mereka kan harus sama-sama menyepakati dan menyetujui setiap batasan waktu yang telah ditentukan secara bersama-sama. Jadi seperti yang dibilang tadi, kuncinya untuk yang bisa membantu ini siapa tahu bukan anak-anak kan ya. Karena dalam proses pembelajaran selain guru, kemudian media pembelajaran ya ada murid juga kan sebagai peserta pembelajarannya. Jadi tadi Pak mengatakan anak-anak semuanya harus sepakat sesuai dengan kesepakatan kelas. Misalkan bahwa tadi Pak mengatakan yang tampil untuk presentasi membacakan pidato 2 orang, mereka harus setuju gitu kan. Yang satu misalkan, saya pengen tampil di depan gitu kan, tapi karena sudah kesepakatan bahwa hanya 2 orang yang tampil, berarti 2 orang yang tampil. Oke, bagus. Saya setuju nih kalau misalkan seperti itu untuk mengatur waktunya ya. Nah, ini pertanyaan yang terakhir nih buat kamu nih. Apa sih komitmen kamu untuk rencana ke depannya? Ini kan rencana yang akan dilaksanakan buat rencana. Apa sih? Kan kita harus punya rencana untuk ke depannya. Apa rencana kamu untuk ke depannya? Jadi yang pertama rencana saya adalah dalam pembelajaran berdiferensiasi harus saya terapkan seterusnya dan tidak lupa untuk menyantumkan KSE dan budaya positif di dalam setiap pembelajaran Pak. Jadi untuk selanjutnya untuk pembelajaran yang akan pembelajaran selanjutnya gitu ya. Jadi kamu berkomitmen bahwa setiap pembelajaran pasti dengan menggunakan strategi berdiferensiasi gitu kan ya. Dimana untuk pembelajaran berdiferensiasi ini kamu harus mengetahui dulu KSE dan kemudian harus menampilkan budaya positif juga dalam proses pembelajarannya. Iya Pak. Oke. Baiklah kamu, mungkin itu saja pertanyaan dari saya berkaitan dengan kegiatan kita ini pada tahap observasi. Untuk waktunya sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kamu sudah bersedia untuk diajak berdiskusi bersama saya dan insya Allah untuk selanjutnya kita akan bertatap muka kembali ketika nanti pada kegiatan supervisi tahap observasinya. Sekali lagi terima kasih Bang ya. Ya Pak. Oke, saya mohon pamit dulu. Saya untuk menginjak ke kantor dulu karena masih banyak pekerjaan yang harus saya lakukan. Iya Pak. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita baca dulu. Ya. Siapin madu. Mari teman-teman, sebelum kita belajar kita bisa mengerti bacaan Al-Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mulai kita memeriksa kehadiran dulu. Teman kalian siapa yang masuk? Semua ya? Ya, oke. Alhamdulillah hari ini masuk semua. Selanjutnya kita berdiri dulu, kita menyanyikan lagu.
menyanyikan lagu Indonesia Raya pada waktu apa anak-anak? Upacara. Hari apa biasanya? Nah, dalam upacara tersebut biasanya kita sering melihat bapak atau ibu guru yang menjadi pembina upacara. Nah, biasanya pas pelaksanaan upacara, pembina itu sering apa? Kalau biasanya pemimpin itu sering ngomong untuk amanat, Istirahat cepat. nah, terus kan biasanya pembina upacara ngapain tuh? Berbicara. Dalam berbicara itu namanya apa itu? Ada yang tahu? Namanya apa yo? Nah, apa? Berpidato. Betul sekali. Nah, jadi berpidato itu seperti itu. Yang biasa Bapak Ibu guru jadi pembina upacara itu biasanya ngomong itu adalah yang namanya pidato. Nah, penting nggak pidato? Penting. Nah, makanya hari ini Bapak akan menjelaskan tentang masalah pidato. Ya. Nah, supaya kalian bisa kedepannya kalian bisa untuk berpidato. Karena kedepannya kalian akan mempunyai cita-cita. Mempunyai cita-cita nggak? Mempunyai. Mungkin ada yang menjadi pejabat ataupun menjadi kepala desa, ya, ataupun bisa aja menjadi ibu RT. Karena pejabat itu harus bisa berpidato, ya. Nah, makanya kita hari ini akan belajar tentang masalah pidato. Nah, siap nggak? Semangat nggak? Nah, harus bisa nggak? Harus bisa, karena untuk kedepannya supaya kita bisa, siapa tahu kita menjadi seorang pemimpin. Karena harus bisa berbicara di depan umum. Yang disebut dengan apa tadi? Oke. Nah, itu ya. Jadi tujuan Bapak itu untuk mengajar masalah pidato supaya kalian kedepannya bisa berpidato. Oke, kita lanjut. Oke, sebelumnya Bapak mempunyai sebuah video, ya. Coba kalian perhatikan, kalian cermati, ya, bagaimana cara melakukan sebuah pidato. Oke, kita lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat PLT Kepala SMK Negeri 2 Simpang 4, yang saya hormati manajemen SMK Negeri 2 Simpang 4, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan. Pengajar praktik yang saya hormati, Bapak Hendak Mdede, mohon izin hari ini saya akan melakukan pasca supervisi terhadap guru kelas 6 Bapak Tadi SPDSD. Untuk Bapak Tadi SPDSD, Bapak mohon waktunya berkenan untuk mengadakan bincang-bincang atau mungkin bisa disebut kita dengan berdiskusi dari hasil kegiatan kita, mulai dari pra-observasi dengan kemarin pelaksanaan observasi pembelajaran. Nah, hari ini Bapak akan melaksanakan kegiatan coaching, ya,
laksanakan kemarin. Baik, dan Pak Mu, mohon bawa santai aja, jangan merasa tegang, jangan merasa saya takut menjawab atau apapun, karena semuanya sudah kita laksanakan kemarin. Ya. Jadi kondisi real yang nyata yang dihadapi di kelas kemarin bersama murid-murid di kelas, jika berkaitan dengan pertanyaannya, uangkan jawabannya seperti yang ada di pertanyaan. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Mu, dan insya Allah Bapak melihat kondisi kita hari ini cukup ceria, cukup kita dalam keadaan sehat. Alhamdulillah hari ini masih diberikan waktu dan tenaga untuk melaksanakan kegiatan ini. Baik, langsung saja Pak Mu. Ini berkaitan dengan supervisi akademik. Kemarin Bapak melakukan supervisi di kelas 6 berkaitan dengan pembelajaran struktur isi dari pidato. Nah, tapi sebelum kita menginjak ke dalam pertanyaan, Bapak ingin bertanya, kita hari ini mengadakan sebuah perbincangan atau mengadakan sebuah diskusi ini, apa sih yang Pak Mu harapkan dari diskusi kita hari ini? Apa sih yang mau Pak Mu harapkan? Jadi yang pertama harapan saya dengan adanya diskusi hari ini, yang pertama bisa menambah pengalaman saya dan juga bisa menambah ilmu, yang terutama ilmu tentang akademik pembelajaran saya. Jadi saya bisa mengetahui tentang pembelajaran yang baik. Jadi pada intinya ya yang sama-sama kita harapkan hari ini, diskusi kita hari ini atau kita saling bertukar pikiran antara, karena jujur aja Bapak sendiri itu masih banyak perlu belajar. Jadi kita pada hari ini intinya ingin sama-sama belajar untuk mencari sumber ilmu yang baru, ilmu-ilmu yang bagaimana cara untuk pembelajaran yang baik itu seperti apa. Seperti halnya yang sudah kita pelajari kemarin kan, kita ingin sama-sama bagaimana sih caranya kita untuk menampilkan pembelajaran yang berpihak pada anak gitu kan ya. Oke. Nah, kemudian setelah kemarin Pak Mu melaksanakan pembelajaran dengan anak-anak berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia ya kemarin, perasaan Pak Mu bagaimana perasaan? Ya, yang pertama ya perasaan saya sangat senang sekali dengan pembelajaran yang kemarin saya laksanakan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah, jadi saya juga sangat senang karena di samping itu bisa menambah ilmu di diri saya sendiri. Banyak sekali yang kita pelajari di situ ya. Ya. Yang awalnya kemarin juga kita supervisi, awalnya anak-anak kemarin kelihatan antusias kan, karena penampilan ya media yang digunakan sama Pak Mu kemarin bukan titik satu kemarin ya, anak-anak sampai mereka ketika yang terakhir anak-anak diminta untuk melaporkan LKPD-nya ya, karena Bapak lihat kemarin LKPD-nya itu berkaitan dengan apa? Dengan pidato ya. Anak-anak ketika Pak Mu sendiri maju ke depan ya kan, anak-anak nggak ada kata gak mau Pak, gak mau, mereka sampai berani maju ke depan gitu ya untuk mempresentasikan dari pidatonya itu ya di depan kelas, di depan anak-anak yang lain, nggak ada kata malu-malu lagi ya anak-anak. Oke. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nih ya, kan waktu kita pertama kali melaksanakan praobservasi. Nah, di situ kan Pak Mu merencanakan sebuah perbaikan nih. Nah, rencana perbaikan yang Pak Mu laksanakan ketika pelaksanaan praobservasi itu sudah tercapai belum? Ya, kemarin pas setelah dilaksanakan, alhamdulillah sudah tercapai walaupun masih 75%. Jadi ya yang 20% saya usahakan untuk kedepannya semoga tercapai dalam perbaikan tersebut. Jadi
dari hasil pembelajaran kemarin, jika kita rata-ratakan keberhasilan dari murid di kelas 6A sebesar 75% dan 25%-nya masih belum berhasil. Ya kalau misalkan kita mengacu, kan biasanya kita mengacu kepada yang namanya KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Jika KKM yang kita tentukan 80, berarti oh ini masih perlu diadakan sebuah perbaikan gitu ya. Kira-kira. Baik. Nah, coba nih Pak, tolong jelaskan kembali. Kemarin ketika Bapak membaca RPP nih, membaca RPP kamu, di situ kamu sudah menuangkan, sudah mencantumkan dua tujuan pembelajaran ya saya, dua tujuan pembelajaran. Nah, dua tujuan pembelajaran itu sudah tercapai belum ketika pelaksanaan pembelajaran kemarin? Ya kemarin sih sudah, walaupun masih 70% juga gitu kan, karena waktu itu saya menampilkan alat peraga berupa video, terus baca teks pidatonya, dan alhamdulillah siswa juga berantusias menikmati dalam pembelajaran kemarin, walaupun masih ada yang 20% siswa yang masih ya dikatakanlah kadang masih bingung ataupun kadang nggak fokus. Atau ketika misalkan kayak kemarin diminta Bapak melihat ada satu anak tuh yang kemarin Pak tunjukkan itu ke depan, dia cuma diem aja kan, dia lebih baik memilih diam gitu kan ya, dia diem aja nggak mau, sampai akhirnya kan kemarin kamu menunjuk yang lain yang lebih berani. Itu mungkin menjadi sebuah refleksi bagaimana caranya menanggulangi supaya itu masih ada anak yang dia belum percaya diri deh kayaknya ya. Berarti dari semua tujuan pembelajaran itu sudah tercapai, walaupun seperti yang kamu tadi jelaskan masih ada ya sekitar 25% murid yang ya dalam artian ya dalam pembelajaran tersebut kreatifnya belum ada, keberaniannya belum ada ya. Oke. Baik nih, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, dari proses pembelajaran kemarin yang kamu sudah anggap baik, hal-hal apa saja sih nih yang sudah baik kemarin dari proses pembelajaran kemarin? Kemarin kan ya terutama dalam siswa bisa mau maju ke depan, itu hal yang sudah baik karena dia sudah berani menampilkan pidatonya buatannya sendiri gitu kan. Dan kedepannya harapan saya ya agar semua siswa mau gitu, dan berharap dia berlomba-lomba mau membuat pidato dan mau mempresentasikan ke depan kelas tanpa perlu diperintah sama gurunya gitu ya. Dia dalam artian bukan guru yang menunjuk, tapi anak sendiri yang saling berebutan saya apa gitu ya. Jadi hal yang sudah baik dalam proses pembelajaran tadi salah satunya tadi keberanian siswa itu ya, keberanian siswa untuk tampil di depan kelas salah satunya. Nah kemudian dari proses pembelajaran kemarin, struktur isi pidato, hal yang masih kurang dan memerlukan perbaikan dalam pembelajaran itu apa sih yang masih memerlukan perbaikan? Apa? Coba dari hasil pembelajaran kemarin. Ya mungkin ada sebagian atau beberapa yang harus saya perbaiki, gimana caranya supaya siswa itu mau gitu semuanya berlomba-lomba membuat pidato yang baik. Kemudian melihat anak-anak selain bagaimana mungkin apa sih yang harus kamu lakukan gitu kan ya, kamu akan berpikir kemarin kamu menggunakan media seperti ini, kok masih ada nih anak yang masih istilahnya tadi 25% tersebut mereka masih belum aktif, mereka masih malu-malu, mereka belum percaya diri, bagaimana caranya gitu kan ya. Itu yang harus kamu refleksikan, yang bagaimana caranya untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang masih ada dalam pembelajaran kemarin. Mungkin ya akan selalu
pendekatan lagi kepada siswa supaya anak itu mau gitu, yang lainnya tidak mau dia berani mau gitu kan. Nah berkaitan dengan itu juga, apa yang strategi apa nih yang kamu lakukan untuk melakukan perbaikan itu, strateginya apa? Ya, yang pertama mungkin saya akan menambah lagi sebuah video yang lebih menarik lagi atau pidato yang lebih menarik lagi mengacu kepada minat siswa gitu kan, supaya siswa itu lebih mau dan lebih tertarik lagi gitu kan. Ya intinya belajar menyenangkan khususnya untuk murid tersebut. Belajarnya yang ini supaya murid-murid benar-benar tertarik buat belajarnya gitu ya. Karena kemarin kan kita di pembelajaran yang diferensiasi ya, kemarin juga kan kamu sudah menyiapkan ada yang visualnya gitu ya, ada yang audionya, sehingga kayak seperti yang ketika bawa melakukan supervisi, ketika kamu minta bacaan pidato, anak-anak tersebut bakal lihat dia kurang serius. Tapi ketika kamu menampilkan pidatonya dalam bentuk video, tapi yang bapak lihat anak tersebut bermain-main kok bapak lihat dia ketika melihat videonya pidatonya dalam bentuk video, dia konsentrasi, dia jadi menyimak gitu kan. Itu ini salah satu strategi kan yang harus dilakukan nanti untuk kamu, mungkin salah satunya gitu ya. Nah, jika tadi strateginya sudah kamu punyai, kamu sudah memiliki sebuah strategi. Kapan rencana dalam strategi yang kamu sudah miliki akan mulai diterapkan kapan? Ya mungkin secepatnya ya, karena saya kelas 6 posisinya mungkin ya akan mulai kembangkan lagi pada ajaran baru. Kalau mulai kalau ajaran Ya, baru. ajaran baru. Karena kebetulan kan kita anak-anak kelas 6 sudah melaksanakan ujian sekolah ya. Jadi kamu akan mulai menerapkan strategi ini mulai nanti ketika kamu ajaran baru. Nah, kemudian kalau kita hitung-hitungan waktu nih, ya kalau kita hitung-hitungan waktu, strategi yang kamu akan terapkan ini targetnya kapan tercapainya? Ya, yang pertama ya mungkin ya seperti yang saya sudah jelaskan ya, secepatnya seperti awal pembelajaran baru mulai berlaku ya, mulai saya terapkan pembelajaran seperti itu, karena saya anggap pembelajaran seperti itu sangat baik Ya, dan sangat memancing antusias siswa juga ya untuk belajarnya. Karena sekali lagi Bapak kemarin ketika melakukan supervisi anak-anak sampai anak-anak udah malu-malu kemarin, apalagi ketika kamu kemarin bertanya di dalam masalah persepsi ya, yang ketika kamu menanyakan upacara Senin pagi kan ada seorang pembina itu apa yang pembina lakukan itu kan, itu kebetulan anak-anak tanpa rasa malu saling bertanya dan akhirnya memutus sebuah jawaban anak yang tidak tahu Pak. Itu memancing sebuah keberanian siswa untuk mengikuti pembelajaran. Nah, kemudian untuk mengembangkan pembelajaran kamu di kelas ataupun untuk mengembangkan pembelajaran kamu di sekolah, khususnya di sekolah tempat kita bertugas SDN sedang semua, siapa nih yang kamu kira-kira bisa membantu? Kira-kira siapa coba? ya. Mungkin yang pertama itu yang paling jelas adalah pimpinan saya sebagai kepala sekolah, karena tidak bisa terwujud atau tercapai tanpa apresiasi atau bantuan dari kepala sekolah dan juga teman-teman dari dewan guru yang saling membantu dan saling mensupport saya dalam pembelajaran yang saya laksanakan. Itu selain ke dan rekan-rekan semuanya, pokoknya semuanya harus terjalin
kolaborasi ini ya, harus ada kolaborasi, harus ada kerja dan kerjasama, semuanya mau berbagi, dalam artian berbagi ya ilmu buat kebaikan pembelajaran di sekolah tempat kita bertugas gitu ya. Karena untuk memajukan sekolah kita juga. Karena kan sesuai dengan yang sudah kita bahas sama-sama, kita ingin memunculkan kembali kepercayaan orang tua terhadap SDN 995 gitu ya. Strategi kita yang kita akan terapkan itu bagaimana nih caranya supaya orang tua percaya kembali terhadap 995 semakin tinggi, semakin meningkat seperti yang sudah kita. Mungkin itulah pertanyaan dari Bapak, dan sekali lagi terima kasih atas waktunya. Pak belajar ngobrol, Pak belajar berdiskusi dengan hasil pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin, dan sekali lagi ya kita perlu melakukan sebuah kerjasama. Kita harus saling belajar, Bapak belajar, Bapak belajar, kita sama-sama belajar, karena tujuan kita harus sama-sama untuk memajukan pendidikan, ya, khususnya pendidikan yang ada di SDN 995 dan umumnya pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, oke, sekali lagi terima kasih kami atas waktunya, dan Bapak mengucapkan terima kasih, dan di lain kali jika ada waktu lagi Bapak ingin kita sharing lagi, ngobrol lagi, supaya yuk sama-sama kita majukan dunia pendidikan. Oke, sekali lagi terima kasih.